Sebanyak 16 orang tenaga kesehatan positif COVID-19, RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai ditutup sementara. Personil Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku pemerasan terhadap anggota DPRD. Siswa asal Pematang Siantar kembali terpilih menjadi Paskibra Nasional pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 7 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Sebanyak 16 orang tenaga kesehatan di RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai terkonfirmasi positif COVID-19. Guna menekan laju penularan, RSUD Sultan Sulaiman terpaksa ditutup sementara selama 14 hari. Penutupan sementara RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai diberlakukan mulai tanggal 6 hingga 20 Agustus mendatang. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal, keputusan ini diambil mengingat jumlah tenaga kesehatan di RS tersebut terus bertambah, yang kini mencapai 16 orang, bahkan 2 pasien juga dilaporkan terpapar COVID-19. Dari 16 tenaga kesehatan yang positif COVID-19, 10 diantaranya berdomisili di Serdang Bedagai, sedangkan 6 lainnya warga luar Serdang Bedagai. Sementara terkait pasien non-COVID-19 yang masih dirawat kini telah dirujuk ke rumah sakit terdekat di Serdang Bedagai, sedangkan sebagian pasien memilih menjalani perawatan di rumah. Bahwa rumah sakit Sultan Sulaiman untuk sementara dinyatakan berhenti operasional pelayanan kesehatannya untuk sementara waktu selama 14 hari. Pemerintah Kota Medan menutup sementara ruang kerja pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution pasca dinyatakan positif COVID-19. Seluruh staf diwajibkan menjalani pemeriksaan swab sementara ruangan dilakukan penyemprotan disinfektan. Pasca PLT Wali Kota Medan dinyatakan positif COVID-19, pelayanan di kantor Wali Kota Medan tetap berjalan normal. Meski demikian, ruang kerja PLT Wali Kota Medan ditutup sementara dan seluruh ajudan, tenaga ahli dan staf yang bekerja di ruangan tersebut tengah menjalani isolasi mandiri hingga hasil swab PCR mereka keluar. Menurut Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al-Rahman, aktivitas dan pelayanan di kantor Wali Kota Medan tidak mengalami kendala meskipun PLT Wali Kota Medan masih menjalani perawatan. Guna menekan angka penyebaran, pihaknya memperketat penerapan protokol kesehatan, sterilisasi ruangan dengan penyemprotan disinfektan, dan seluruh staf diwajibkan menjalani pemeriksaan swab. Pemirsa, pasien positif COVID-19 yang melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari lantai 12 gedung Rumah Sakit Royal Prima Medan diduga mengalami depresi. Berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan sejumlah saksi, korban sebelumnya sempat melakukan percobaan bunuh diri namun dicegah pihak rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Subbidang Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan. MP Nainggolan mengatakan berdasarkan keterangan saksi, 1 hari sebelum kejadian korban sempat melakukan percobaan bunuh diri namun dicegah oleh perawat. Diduga pasien berjenis kelamin perempuan berinisial MA tersebut mengalami depresi akibat penyakit yang dideritanya. Sementara usai melakukan identifikasi di lokasi kejadian, jenazah korban diserahkan ke rumah sakit untuk selanjutnya dimakamkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya, pasien COVID-19 tersebut melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 12 gedung Rumah Sakit Royal Prima Medan pada Rabu lalu. 1 hari sebelumnya, hari Selasa tanggal 4 Agustus, si korban ini sudah melakukan percobaan bunuh diri, tetapi berhasil dihempang, dilerai oleh perawat. Dugaan kita sementara korban ini stres. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat sebanyak 86 kasus konfirmasi. Meski jumlah kasus meningkat, angka kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara juga bertambah.
Data tersebut dikonfirmasi tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 6 Agustus 2020. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 86 kasus, menjadi total 4.477 kasus konfirmasi, sedangkan suspek sebanyak 515 orang. Untuk penderita positif COVID-19 yang meninggal dunia kini berjumlah 213 orang, sedangkan yang dinyatakan sembuh terus bertambah mencapai 1.859 orang. Berdasarkan keterangan PLT Kadis Kominfo Sumatera Utara Irman Umar, Gubsu akan fokus melakukan penanganan di wilayah Mebidang karena 76% kasus COVID-19 di Sumatera Utara disumbang ke 3 daerah tersebut. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai personil Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku pemerasan terhadap anggota DPRD. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 1 unit pengangkut bahan bakar minyak terbakar di Marelan, Medan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, 1 unit truk tangki Pertamina yang mengangkut 24 ton bahan bakar jenis premium terbakar di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan, Marelan pada Kamis kemarin. Kepulan asap hitam tebal sempat membuat panik warga dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran. Dilaporkan 3 orang warga mengalami luka akibat kebakaran tersebut, sementara 2 unit rumah mengalami kerusakan. Saksi mata mengatakan saat kejadian truk tangki sedang melakukan bongkar muat minyak di tepi jalan, namun tiba-tiba muncul percikan api hingga kebakaran pun terjadi. Kini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga berasal dari puntung rokok. Mereka lagi menyiung minyak, tumpah, ada percikan api. Posisi tangkinya lagi kencing tuh, Pak? Lagi kencing. Ke motor mau dipindahkan berarti, Pak? Ya dipindahkan. Itu tangki apa, Pak? Tangki Pertamina. Pertamina ya? Tahu, tangki Pertamina bensin. Ada korban, Bang, ada korban. Kita beralih ke berita kriminal. 1 dari 5 pelaku pembunuhan seorang pria di Bukit Simarsayang, Padang Sidempuan tewas ditembak polisi. Penembakan dilakukan karena pelaku melawan dan mencoba melukai petugas. Kelima pelaku pembunuhan masing-masing berinisial ZH, ANH, E, AH, dan S merupakan warga kota Padang Sidempuan. Dalam penangkapan, 1 dari 5 pelaku berinisial S terpaksa ditembak mati polisi karena melakukan perlawanan dan mencoba melukai petugas. Kelimanya diamankan setelah terlibat kasus pembunuhan terhadap korban Lukman Siregar di kawasan Bukit Simarsayang, Padang Sidempuan pada hari Minggu lalu. Berdasarkan pemeriksaan, pembunuhan dilakukan atas motif sakit hati terhadap korban. Kini keempat tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Di sana dari pukul 12 di situ ada korban, termasuk juga ada pelaku yang minum dan terus berlanjut bernyanyi, berjoget dan terjadi senggolan. Akhirnya rasa senangan atau Polsek Labuan Ruku Batubara menangkap 2 orang tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Kecamatan Tanjung Tiram. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita puluhan paket daun ganja kering siap edar. Inilah video amatir saat penangkapan 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Saat penangkapan, petugas sempat kesulitan membawa kedua tersangka karena dihalang-halangi warga. Meski sempat dihadang warga, kedua tersangka masing-masing Samsul Bahri dan Sopian akhirnya dapat dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan sepeda motor. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti puluhan paket daun ganja kering siap edar yang ditaksir mencapai berat setengah kilogram. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Personil Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku pemerasan terhadap anggota DPRD. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian.
Kedua pelaku berinisial JN dan PB. Keduanya ditangkap petugas Subdit Cybercrime di Krimsus Polda Sumatera Utara di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Keduanya dituduh melakukan penipuan dan pemerasan terhadap seorang anggota DPRD beberapa waktu lalu. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan meminjam uang kepada salah seorang anggota DPRD yang mereka kenal melalui media sosial. Persoalan peminjaman uang ini kemudian berujung dengan aksi pemerasan yang dilakukan kedua pelaku. Sementara untuk melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat AKBP. Menurut Kasubdit Cyberdit Krimsus Polda Sumatera Utara AKBP Bambang Budianto, pelaku sudah melakukan penipuan terhadap 5 orang korban dengan kerugian berkisar 50 juta rupiah. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Melakukan upaya pertama melakukan peminjaman uang dengan alasan kebutuhan sesuatu, karena pertemanan dan mengingat seorang itu berupa pejabat diberikan. Itu berkali-kali saya sudah merasa korban sudah mulai agak mengelak-elak meminjam uang, baru mereka melakukan pengancaman dan pemerasan. Kita ke berita selanjutnya. Puluhan warga Dusun 4 Kecamatan Sunggal mendatangi kantor kepala desa memprotes rencana pembongkaran portal jalan. Aksi protes warga sempat diwarnai adu mulut dengan petugas. Puluhan warga Jalan Kelapa 2 Dusun 4 Desa Tanjung Gusta Medan mendatangi kantor kepala desa memprotes rencana pembongkaran portal yang sengaja dibangun warga untuk mengurangi aktivitas kendaraan berat yang melintasi permukiman mereka. Aksi protes warga sempat diwarnai adu mulut dengan petugas kantor desa. Persoalan ini bermula dari protes warga atas keberadaan pabrik pembuatan roti yang berdiri di tengah permukiman warga yang membuat aktivitas kendaraan ramai di lokasi tersebut. Warga yang protes kemudian mendirikan portal secara swadaya, namun belakangan pihak kantor desa berencana membongkar portal tersebut. Menurut salah seorang warga, sebelumnya pihak desa menyetujui pendirian portal guna mengurangi aktivitas kendaraan. Namun belakangan warga mendapatkan informasi terkait rencana pembongkaran portal. Diduga pemilik pabrik roti keberatan dengan berdirinya portal tersebut hingga pihak desa berencana melakukan pembongkaran. Muncul surat untuk membongkar dan memperbaiki portal. Itu kan menjadi suatu pertanyaan bagi kami. Seperti ada keberpihakan kepada satu perusahaan yang akan berdiri Di Kota Madya. di wilayah Kelapa 2, kan? Tapi berdomisili Kota Madya Medan. Nah, seperti itunya kira-kira tuntutan kami. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai siswa asal Pematang Siantar kembali terpilih menjadi Paskibra Nasional pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Polres Dairi melakukan penindakan terhadap 217 pengendara dalam operasi Patu Toba 2020. Sementara itu, Polresta Deli Serdang memberikan 178 tilang dan 1000-an teguran kepada pengendara. Dalam operasi Patu Toba 2020, Polres Dairi telah menindak 217 kendaraan dengan rincian 162 sepeda motor dan 55 kendaraan roda 4. Adapun pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, diantaranya 103 pelanggaran tanpa menggunakan helm, 9 pengendara melawan arah, 19 pelanggaran penggunaan knalpot racing, dan 31 pelanggaran berkendara di bawah umur. Sedangkan 55 kendaraan roda 4, diantaranya 50 pelanggaran kelebihan muatan, sementara 5 lainnya melawan arus. Sementara di Deli Serdang, Polresta Deli Serdang memberikan 178 tilang dan 1.470 teguran. Jumlah pelanggaran tersebut menurun 20% jika dibandingkan masa operasi pada tahun lalu yang mencapai 890 tindakan tilang. Di masa pandemi COVID-19 ini, pihak Satlantas lebih mengedepankan teguran bagi pengguna lalu lintas yang tidak mematuhi protokoler kesehatan, pengendara yang tidak menggunakan helm, dan melawan arah, serta kendaraan yang melebihi tonase. Polresta Deli Serdang menggandeng Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sumut dalam mensosialisasikan hak asasi manusia kepada petugas kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kepolisian yang berbasis HAM di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.
Sosialisasi hak asasi manusia digelar Polresta Deli Serdang bersama Kontra Sumut. Dihadiri Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Yemi Mandagi, dan diikuti puluhan petugas kepolisian jajaran Polresta Deli Serdang. Dalam sosialisasi tersebut, pihak Kontra Sumut memaparkan sejumlah contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan kepolisian, di mana dalam penegakan hukum kepolisian rentan melakukan pelanggaran HAM. Menurut Kapolresta Deli Serdang, sosialisasi digelar dengan tujuan agar penyidik anggota Polri di jajaran Polresta Deli Serdang dapat mewujudkan kepolisian berbasis HAM di tengah masyarakat. Tujuannya agar para penyidik anggota Polri yang ada di Polresta Deli Serdang ini akan semakin profesional, akan semakin modern, dan akan semakin terpercaya tentunya oleh masyarakat dengan menjunjung. Kita ke berita selanjutnya. Kejaksaan Negeri Sibolga menyalurkan bantuan sembako kepada warga di kawasan Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, guna meringankan beban akibat pandemi COVID-19. Pembagian bantuan dilakukan langsung secara door-to-door. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga desa Aik Raisan, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan yang dibagikan langsung secara door-to-door. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Henry Nainggolan, pemberian bantuan ini dilakukan secara langsung agar tepat sasaran yang menjadi bagian program Kejaksaan Agung. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kita langsung membagi menyisir kepada penduduk-penduduk yang di tengah hutan dan penduduk-penduduk yang layak mendapatkannya, sehingga langsung kita yang memberi supaya langsung kena sasaran kepada yang berhak. Pemirsa, perpustakaan milik Desa Kampung Padang Labuhan Batu menjadi pemenang Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Utara. Perpustakaan ini nantinya akan mewakili Provinsi Sumatera Utara pada Lomba Perpustakaan tingkat nasional tahun 2020. Dengan meraih nilai 641,5, Pustaka Lestari milik Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu berhasil memenangkan Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi Sumatera Utara. Selain memiliki kelengkapan jenis buku, penilaian juga dilihat dari fasilitas komputer yang didukung jaringan internet, kawasan belajar dan bermain, serta sarana lainnya. Perpustakaan ini nantinya akan mewakili Provinsi Sumatera Utara pada Lomba Perpustakaan tingkat nasional tahun 2020. Sebelumnya, Pustaka Lestari juga pernah mewakili Sumatera Utara pada tahun 2019 lalu dan memperoleh peringkat 8 tingkat nasional. Menurut Leo Marpaung, Kepala Dinas Perpustakaan Labuhan Batu, pihaknya sudah mendirikan 6 unit perpustakaan berbasis inklusi sosial guna meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha. Binaan ini adalah salah satu wujud dari perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana sekarang paradigma yang baru, perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca, tapi bagaimana dampak atau aplikasi perpustakaan itu memberi manfaat. Seorang siswi asal kota Pematang Siantar terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun di Istana Negara, Jakarta. Sekarang kan? Saya rencana mau langsung kuliah. Inilah Sylvia Kartika Putri, siswi kelas 12 asal SMA swasta Kartika Pematang Siantar yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional yang akan bertugas mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Tahun ini menjadi kali kedua baginya terpilih menjadi pengibar bendera nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara. Sylvia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang memiliki cita-cita menjadi polisi wanita. Saat ini Sylvia diketahui sudah berangkat ke Jakarta untuk menjalani latihan selama 2 pekan setelah sebelumnya ia melakukan berbagai persiapan, diantaranya menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif. Kan di tengah pandemi COVID dan hanya ada terpilih 8 orang. Gimana melihat Paskibra tahun ini hanya 8 orang? Sebenarnya kurang lengkap gitu, karena kan biasanya semua
rame ini karena COVID, jadi hanya beberapa aja. Kita sudah periksa kesehatan nggak dan gimana hasilnya? Sudah, hasilnya negatif. Harapannya pada saat penyebaran untuk penaikan dan penurunan bisa berjalan lancar. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Semut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.